Dia sendiri yang pernah menyatakan bahwa perilaku pendukung itu mewakili sifat yang didukung. Dan ini rekam jejak yang muncul terus ketika ada relawan Anies yang terkena kasus ya. Seperti kasus barusan ini yang bikin nama Anies trending sejak kemarin, yakni adanya nama relawan Anies yang diumumkan oleh KPK sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Mengawali video ini, saya mengucapkan selamat mudik buat para subscriber dan penonton Seaworld TV. Semoga selamat sampai ke tujuan dan selamat berkumpul bersama keluarga besar masing-masing. Hari ini nama Anies Baswedan jadi trending di media sosial. Pasalnya, ada pemberitaan menyangkut salah satu relawannya. Ini bukan sekedar relawan biasa ya, ini termasuk relawan yang aktif dan cukup besar gitu. Karena relawan ini sudah membuat tempat khusus berkumpulnya para relawan Anies di Jawa Barat. Namun, trendingnya nama Anies yang terkait dengan relawannya ini bukannya dari sisi positif, melainkan dari sisi negatif. Karena relawannya itu jadi tersangka tindak kejahatan ya. Oke. Ada sebuah kata dalam bahasa Inggris, yakni notorious. Iya, ini pernah jadi judul lagu jadul ya. Dan juga nama seorang rapper Amerika yang termasuk klasik juga ya, di Notorious B.I.G. Kalau seseorang disebut notorious, maka dia ini merupakan orang yang terkenal atau populer, namun terkenal karena kejelekan atau keburukannya. Bukan terkenal karena kebaikannya. Terkenal karena jahat atau zolim atau jelek lah gitu ya. Nah, dalam konteks politik Indonesia, nama Anies ini bisa dibilang hampir mirip dengan kata notorious tadi. Ini berdasarkan penelitian di media sosial pada tahun 2020 oleh Ismail Fahmi yang lebih dikenal dengan nama Drone Emprit ya, dan LP3ES, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Hasilnya, dibandingkan dengan gubernur-gubernur lain, waktu itu kan Anies masih jadi gubernur DKI ya. Dibandingkan dengan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, nama Anies jauh lebih sering disebut di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube, sekitar 3 kali lipat dibanding mereka berdua. Namun, tingkat kesukaan terhadap Anies justru yang paling rendah dibanding dengan yang lain. Tingkat kesukaan warganet terhadap Anies hanya sebesar 31%, sementara Ridwan Kamil mendapatkan angka 54% dan Ganjar Pranowo 53%. Artinya, disebutnya nama Anies itu lebih karena nggak suka sama Anies, bukan karena suka. Kemudian pada tahun 2021, kembali Ismail Fahmi juga merilis hasil penelitian yang sama hasilnya, bahwa popularitas Anies memang tinggi, disebut paling populer, namun sentimen negatifnya juga paling tinggi dibandingkan dengan Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Sementara itu di dalam survei SMRC pada Maret 2023 lalu, disebutkan bahwa tingkat kesukaan terhadap Anies mengalami penurunan tajam, sedangkan tingkat kesukaan terhadap Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto malah makin naik. Makin tahu seseorang terhadap Anies, makin gak suka dia sama Anies. Itu hasil surveinya ya. Lucunya, Anies selalu meminta publik untuk melihat rekam jejaknya di Jakarta, yang kebanyakan jelek ya pemberitaannya. Dan itu fakta ya, bukan hoax. Gampang sekali mencari berita tentang kejelekan atau ketidakbecusan Anies ketika memimpin DKI Jakarta. Sedangkan dalam safari politiknya, Anies ini selalu menggembar-gemborkan perubahan, tanpa menjelaskan perubahan itu konsepnya seperti apa yang mau diubah, apa kelebihan dari perubahan yang ditawarkan Anies. Nggak ada kejelasannya, dan di lain pihak, Partai Nasdem yang mengusung Anies selalu bilang bahwa Anies ini akan meneruskan program-program Presiden Jokowi. Aneh banget dan nggak jelas ya. Tentu, publik selalu ingat bahwa orang-orang yang mendukung Anies, relawan Anies, juga kerap jadi berita yang sifatnya sangat negatif. Misalnya relawan Anies, Syahganda Nainggolan, pada bulan Maret lalu jadi viral karena katanya menyerukan jika Anies menang dan berkuasa, maka mereka akan menangkap
Jokowi sekeluarga. Syahganda juga menyerukan untuk menyelidiki kekayaan anak-anak Presiden Jokowi. Katanya nggak mungkin jualan pisang dan martabak bisa punya uang miliaran. Pernyataan Syahganda ini viral di medsos, disertai dengan videonya. Walaupun kemudian dibantah oleh Syahganda sendiri ya pernyataan itu, tapi tidak ada tuntutan secara hukum dari Syahganda kepada media-media yang sudah memberitakannya. Jadi dia bantah, tapi nggak minta beritanya dihapus gitu. Kalau memang nggak benar, harusnya kan minta dikoreksi atau dihapus pemberitaan itu. Jadi beritanya masih ada dan jadi rekam jejaknya Anies, memperlihatkan betapa barbarnya pendukung Anies ini. Kemudian pada bulan Februari lalu, seorang relawan Anies juga masuk berita karena kelakuannya yang juga tidak berakhlak. Ini terkait dengan kasus penganiayaan David Ozora. Relawan Anies ini memberikan komentar yang sangat jelek terhadap Menteri Agama Gus Yakut ketika beliau menjenguk David Ozora. Komentar ini pun jadi viral. Gimana nggak viral? Dia menuduh bahwa Gus Yakut pernah kumpul kebo dengan istri kadernya, sampai-sampai menarik perhatian dan juga kritik dari anak Gus Dur, Alisa Wahid. Alisa mengingatkan Anies untuk melakukan pendidikan politik kepada para pendukungnya supaya tetap beradab. Anies kena lagi. Di mana Anies nggak kena ya? Dia sendiri yang pernah menyatakan bahwa perilaku pendukung itu mewakili sifat yang didukung. Dan ini rekam jejak yang muncul terus ketika ada relawan Anies yang terkena kasus ya. Seperti kasus barusan ini yang bikin nama Anies trending sejak kemarin, yakni adanya nama relawan Anies yang diumumkan oleh KPK sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Dalam konferensi pers KPK hari Minggu lalu, disebutkan bahwa Direktur PT Citra Jelajah Informatika atau CIFO, Sony Setiadi, diduga memberi suap kepada Yana Mulyana terkait program Bandung Smart City. Yana Mulyana diduga menerima suap atas pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet. Nama Sony Setiadi pun ditelusuri oleh media ya, dan ternyata dia ini adalah seorang relawan Anies yang pada bulan Januari lalu meresmikan Balai Anies di Bandung bersama Anies Baswedan. Balai Anies merupakan tempat berkumpulnya relawan atau jejaring Anies Baswedan di Jawa Barat. Sony Setiadi merupakan pendiri dan menjabat juga sebagai Ketua Dewan Pengarah Balai Anies. Karena ini merupakan wadah yang mencakup satu provinsi, maka Anies pun datang sendiri untuk meresmikannya ya. Anies pasti nggak nyangka bahwa peresmian Balai Anies itu jadi senjata makan tuan di kemudian hari. Sekarang sesudah Sony Setiadi jadi tersangka pelaku suap, nama Anies jadi trending lagi. Tapi ya terkenal karena keburukannya, notorious. Para netizen pun memberikan banyak komentar negatif terhadap Anies. Ngeri kata netizen melihat relawan Anies. Katanya bakal rusak negara ini jika dipimpin orang-orang yang gemar suap. Netizen juga menghubung-hubungkan perilaku relawan ini dengan soal kelebihan bayar dan soal utang piutang Anies yang puluhan miliar itu ya. Jelek lagi nama Anies ya, yaitulah konsekuensi dari rekam jejak. Anies harus kerja keras lagi untuk mencari cara buat menghindari pemberitaan negatif ini. Itu urusan Anies ya, kita sih nonton aja lah ya. Nonton dengan awas, waras, dan cerdas. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwur TV ya. Kura-kura emang juara.